perkara. Yang pertama yaitu bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang kedua yaitu mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, yaitu membayar zakat. Kemudian wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Keutamaan puasa selanjutnya yaitu menghapuskan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu apabila dosa besar dijauhi. Quran, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadis ini wahai saudaraku. Hadis di atas mengatakan bahwasannya barang siapa yang puasa hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan karena keimanannya, bukan karena ikut-ikut atau kebiasaan atau karena tradisi, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tetapi jika seseorang puasa karena hanya ikut-ikutan atau karena kebiasaan atau karena adat atau karena kebiasaan, ini tidak termasuk salah satu hadis di atas. Selanjutnya yaitu merupakan sebab masuk surga. Hadis qudsi bahwa dari Abu Abdullah Zabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat? Wa sumtu Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram. Walam azida ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambahnya sedikit pun. Ingat saudaraku, dia berkata, "A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga?" Qala, Nabi menjawab, "Na'am, iya." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya cukup dengan melakukan halal di atas, maka insya Allah seorang muslim akan bisa memasuki surganya Allah. Namun akan tetapi barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara sunnah dan tidak mengerjakannya sedikit pun, maka dia telah merugi, tidak mendapatkan pahala yang banyak. Bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang semacam itu kurang agamanya dan cacat kepribadiannya. Kemudian keutamaan puasa yang selanjutnya yaitu doanya terkabulkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku telah dekat. Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia meminta kepadaku atau memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat ini setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa sebagai isyarat pentingnya doa ketika berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan membebaskan atau bebaskan dari neraka.
setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka mempunyai doa yang mustajab. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, yaitu bulan Ramadan. Ini merupakan keutamaan yang begitu besar. Bulan Ramadan dan orang yang berpuasa menunjukkan keutamaan doa dan orang yang berdoa. Maka, saudara-saudaraku, perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Karena terkabulnya doa, terutama doa yang mustajab ketika puasa adalah 3 waktu, yaitu ketika sahur, ketika berpuasa, dan ketika berbuka puasa. Maka ketika 3 waktu itu engkau dapati, perbanyaklah membaca doa. Kemudian selanjutnya yaitu pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Dari hadis qudsi bahwasanya kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amalan Bani Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tatkala puasa itu sendiri pahalanya dilipat gandakan daripada amalan-amalan yang lain, maka puasa Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain. Sebagaimana ia dimuliakan waktunya, karena puasa ini Allah wajibkan untuk semua hamba. Dan ini termasuk salah satu rukun Islam. Barang siapa yang tidak melaksanakan rukun Islam, maka berkuranglah keislamannya. Bahkan pahala yang mereka peroleh tidak terbatas, sebagaimana konteks hadis di atas. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melipat gandakan pahala puasa sekehendaknya. Allah berfirman, "Innama yuwaffis sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Maka perbanyaklah amalan-amalan ketika menghadapi bulan puasa. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi dahulu membagi waktunya pada 2 waktu. Dan Ramadan berada di tengah-tengahnya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, sahabat Nabi sudah mencium bagaimana wanginya Ramadan. Artinya, mereka sudah mempersiapkan apa yang hendak ia siapkan. Bekal-bekal apa yang harus dia tempuh ketika Ramadan kelak. Dan ketika setelah Ramadan atau 6 bulan setelahnya, para sahabat mempersiapkan untuk memperbanyak doa. Apa doanya? Doanya yaitu, ya Allah, semoga Ramadanku tahun ini diterima di sisimu. Inilah salah satu kehebatan dari para sahabat. Semoga kita semua bisa mengikuti langkah-langkah sahabat. Dan semoga kita semua dapat keridhaan dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membuat perbuatan yang baik, melakukan amal pahala, bertilawah, melakukan amal kebaikan, dan jauhilah maksiat. Karena pada saat ini adalah bulan di mana penuh dengan sebuah karunia, penuh dengan kemuliaan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke Ramadan terakhir nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada Ramadan berikutnya. Dan semoga amal-amal kita yang telah kita laksanakan diterima
dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.